Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, kali ini kita lihat ya apa yang akan dibacakan dari energi tarot tentang hidupmu, tentang apa yang terjadi di masa lalu ataupun yang akan datang ya. Dimana kalau bicara masa lalu berarti yang sudah pernah terjadi dan mempengaruhi masa depanmu ya. Untuk judulnya nanti di akhir baru saya memberikan judul ya. Untuk saat ini kita lihat saja ya dari kartu tarot ingin membacakan apa. Seperti gitu. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, baiknya bisa kamu ambil, buruknya dijadikan introspeksi diri ya, buruknya juga bisa kalian abaikan saja ya. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Silahkan kalian lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, di luar lagi rame ya. Anak saya dan teman-temannya lagi bermain, jadi maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Dan maaf kalau membuat ketidaknyamanan untuk kalian. Dan semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Apa yang terjadi ya, dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hidupmu lebih baik di masa depan. Kita lihat. Oke. Kita lihat dulu pokok masalahnya ya. Wow, di sini ada Ten of Swords, ada luka batin. Kamu merasa tersakiti ya? Kamu ada penantian, Two of Wands ya, harapan tak kunjung pasti, justice merasa tidak adil ya. Ada the devil, banyak yang menjahatimu. Ada the world, ada yang apa ya kalau dibilang menghambat ya karirmu, membuat dirimu stuck. The Tower mengabaikanmu, menghancurkanmu. Ini ada playing victim di sini. Ada narcissistic personality disorder dan Five of Wands. Dirimu sebagai membuat dirimu seperti di neraka. Jadi dirimu nih serasa kayak di neraka. Dari pikiranmu sendiri atau bahkan dari orang-orang ini yang terkoneksi denganmu di dalam satu circle ini. Wow, kamu pendam sendiri ya. Amarah, kekecewaan, sakit hati. Dimana kamu merasa bahwa hidup saya tegar di luar ya, hidup saya happy, saya sudah memaafkan, saya sudah mengikhlaskan, tetapi di hati tidak. Di hati masih terbayang-bayang masa lalu ya, sampai akhirnya ya ada yang belum mendapatkan jodoh karena takut ditinggalkan lagi ya, ataupun mungkin takut nanti KDRT karena mungkin lihat perlakuan orang tua, ataupun takut tidak adanya pertanggungjawaban karena mungkin ayah atau ibu yang di masa lalu atau kakak ya, jadi mengambil hikmah dari semuanya itu, takut untuk berkeluarga ya. Ataupun juga di sini sakit hati ya, mungkin pernah ada kata-kata perkataan dari orang tua, adik, saudara, keluarga, ataupun ya
sahabat ya yang mungkin pernah merendahkanmu ataupun pandang enteng kamu ya, yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, kamu masih memendam itu sehingga membuatmu terluka. Wow, di sini ada energi kemiskinan ya. Mungkin kamu dulu miskin ya, jadi kamu berusaha untuk saya nggak boleh miskin lagi, saya harus tegar, saya harus kaya. Ya nggak apa-apa kalau memang itu positif. Tetapi nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena seolah-olah ada amarah dendam sehingga menutup rezekimu di sini. Ya, karena luka batin itu. Ya, ini pokok masalahnya nih. Ya, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan tentangmu dengan kehidupanmu saat ini yang masih terkoneksi dengan masa lalu. Knight of Cups, Queen of Cups, Page of Swords, Three of Swords. Wow. Maafkanlah orang-orang ini. Memaafkan, sungguh-sungguh memaafkan, bukan hanya oke Kak Ica saya memaafkan tapi hati tidak, percuma ya. Ini akan membuatmu hidupmu tidak akan lebih buruk ya, atau menutup rezeki atau mengundang malapetaka dan penyakit karena dirimu yang meminta, memancing, menginginkan ya. Jadi di sini ada kecewaan dari kamu ya, dimana kamu kecewa karena orang tuamu ya. Maafkanlah orang tuamu ya. Mungkin tidak menafkahimu, mungkin bicara kasar kepadamu, ya, ataupun mengabaikanmu, pernah memukulmu, ya, pernah berkata kasar, ya. Saya lihat di sini apa ya? Seolah-olah ini kan ibaratkan hati ya, sudah ada air mata, tercabik-cabik oleh pedang, banyak akar-akar yang toksik ya. Jadi lepaskan ya, buat dirimu happy. Ya walaupun mungkin kamu sudah memaafkan tetapi hatimu masih ada rasa itu ya. Mandi air garam ya, mandi air garam di laut atau garam biasa aja di rumah ya, garam dapur ya, mandi baru dibilas ya dari ujung kepala sampai kaki ya, rajin-rajin untuk membersihkan diri dari aura negatif dan pikiran negatif. Karena apa? Aura negatif dan pikiran negatif itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain itu memancarkan energi, tetapi akhirnya terkontaminasi dengan pikiran kita di mana trauma-trauma di masa lalu ya. Ini bicara tentang orang tua, maafkanlah mereka. Saya lihat di sini ada beberapa yang masih tidak sini ya, komunikasi ataupun lagi ngambek dan akhirnya pisah ya, tidak bicara. Nah ini jangan terlalu baper ya. Orang tua juga manusia. Mungkin dulu ada tindakanmu yang nakal ya, ataupun mungkin karena dia tidak bisa mengontrol emosi. Harus berpikiran positif aja bahwa saya dulu nakal sehingga saya tidak sengaja orang tua saya berkata kasar, tidak sengaja mereka memukul, walaupun mungkin sengaja juga ya, tetap berikan pemaafan ya. Jadi berikanlah pemaafan untuk mereka. Oke, berikutnya di sini kamu pernah patah hati ya kepada pasanganmu, maafkanlah dia. Jadi di sini berikanlah pemaafan. Ya kalau mau dibilang di sini baik pernah secara langsung maupun tidak langsung menyakitimu ya. Di sini saya merasakan di sini ada energi dari saudara kandungmu ataupun orang tuamu membeda-bedakan antara kamu dan saudaramu sombong ya, ataupun ya kamu merasa tidak adil diperlakukan ya, pilih kasih lah seperti gitu. Ada juga di sini pekerjaan ya, dia bilang hasil kerjanya padahal kamu yang capek ya, ataupun mungkin pasangan playing victim ya, berucap tidak beretika, tidak sopan santun ya, tidak ada sopan santun kepada kamu. Begitu juga ipar mertua yang bikin kamu sakit hati atas ucapan dan tindakan mereka. Wow, banyak juga ya.
Tetapi ini yang terjadi ya, ikhlaskan, maafkan mereka. Karena ini yang menutup pintu rezekimu dan pintu kesehatanmu dari sakit hati. Ya, maafkan. Bukan hanya sekedar iya saya sudah maafkan. Dan bahkan di sini kamu berpura-pura seolah-olah kamu tuh sayang dia. Padahal sebenarnya hati lagi banyak kecewa sama mereka, sikap mereka. Ya, karena terpaksa aja. Padahal sebenarnya kamu sudah mau keluar dari lingkup itu. Akhirnya kamu ibaratkan ya menanam racun dalam dirimu, atau ya duri dalam daging. Kamu tetap di situ ya, seolah-olah biasa aja, nggak kenapa-napa, padahal sakitnya terasa sampai di ubun-ubun. Berarti kamu yang mengizinkan. Maafkanlah mereka dengan cara apa? Melepaskan. Melepaskan tuh artinya apa? Entah kamu berjarak dari mereka ataupun ya sudah, lepaskan. Kalau memang masih terasa berat karena energinya berat, ya jaga jarak aja. Supaya apa? Hati kamu tuh bersih. Dia juga bisa introspeksi diri mereka. Ya. Oke, jadi apalagi yang harus kamu maafkan ya? Di sini ada The Magician, ada Five of Cups, ada King of Wands, ada Ten of Coin, The Chariot. Jadi supaya hidupmu lebih baik ke depan ya, untuk kesehatanmu, kesehatan fisik dan mental, dan juga rezeki ya. Di sini maafkanlah orang-orang yang pernah pergi dari dirimu, meninggalkanmu. Ini kamu kecewa berat, dia meninggalkanmu. Saya sudah baik Kak Ica, tapi dia pergi meninggalkanku. Dia hanya mau memanfaatkanku. Dia hanya mau pada saat saya happy aja, pada saat butuh mereka tidak ada. Kamu kecewa. Kan saya sudah bilang di readingan-readingan sebelumnya, tanggung jawabmu adalah membahagiakan dirimu. Bukan tanggung jawab mereka datang kepadamu untuk membalas kebaikanmu. No, kalau kamu memberi berarti kamu harus ikhlas. Kalau kamu tidak ikhlas ya jangan beri. Kondisinya kamu tidak ikhlas tapi kamu beri. Jadi ya salah siapa? Kamu sendiri. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mana bukan ya kewajiban mereka untuk membahagiakan kamu. Kalau mereka membahagiakan kamu itu adalah bonus, tapi kamu mengharapkan kebahagiaan dari mereka. Dan akhirnya kamu kecewa pada saat mereka pergi, saat kamu tidak dibahagiakan. Ya, jadi maafkanlah orang-orang ini. Ya. Pasanganku Kak Ica, dia pergi dengan wanita lain, dengan laki-laki lain. Ya biarin aja. Berarti kamu dengan dia sudah cukup sampai di sini. Takdirmu sampai di sini. Kalau mau ada rujuk ya silahkan. Tapi kalau tidak jangan kecewa, karena tugasmu dan tugasnya sudah cukup sampai di sini. Kamu punya lembaran baru lagi, dia pun sama. Ya. Jangan ada trauma. Di sini kamu ada trauma. Ada yang mau datang malah kamu enggak. Semua laki-laki sama, semua perempuan sama. Ya. Karena ada trauma. Ujung-ujungnya kamu mau ke jenjang yang lebih serius, ujung-ujungnya dapat laki-laki atau perempuan yang modelnya mirip-mirip. Kenapa? Karena kamu memancing energinya sama, sehingga orang yang datang adalah orang-orang yang mirip-mirip karakter seperti yang orang di masa lalu kamu. Akhirnya nggak jadi nikah lagi, nggak jadi pacaran atau takut ya. Nah ini, jadi kalau orang pergi ya biarkan aja pergi, karena yang bukan menjadi milikmu adalah sesuatu atau seseorang itu akan pergi. Tetapi kalau dia milikmu, kemanapun dia ada di entah berantah dunia manapun, pasti dia akan datang kepadamu atau dia akan kembali padamu kalau itu milikmu. Jadi jangan takut, jangan sedih, harus berpikiran positif. Ya, jadi maafkanlah orang-orang yang sudah pernah pergi meninggalkanmu, udah biarin aja mereka. Hidupmu adalah tanggung jawabmu. Kamu yang harus bisa membahagiakan dirimu. Ya, bukan orang lain. Dan terakhir di sini adalah memaafkan diri sendiri ya. Semesta mau sampaikan untuk bisa lebih tenangkan dirimu. Ya, kontrol emosimu, sayangi dirimu, cintai dirimu, benahi badanmu. Ya, dengan pola makan, hidup sehat, olahraga. Kalau dirimu sudah amburadul ya berarti kamu menginginkan bahwa orang-orang datang dalam hidupmu tuh membuatmu terluka, sakit hati. Kenapa? Karena kamu sendiri mengacuhkan dirimu. Berarti kamu menarik orang-orang yang akan datang untuk menyakitimu. Tetapi kalau kamu fokus pada dirimu, kebahagiaanmu, cintai tubuhmu, fisikmu, mental, jiwa, raga semua, ya, yang datang itu adalah orang-orang positif yang mana ya dia mencintaimu apa adanya. Ya.
Ya, jadi seperti gitu. Kalau sekarang kamu lagi sakit, rezeki seret, itu lihat kembali ke dirimu, bukan lihat dari luar, ya. Saya kurang kerja keras, Kak Ica. No, mungkin kamu sudah kerja keras, tapi pintu hatimu menutup rezeki, ya. Jadi lihat dari dalam diri dulu, jangan lihat dari luar. Kalau kamu lagi sakit, tanyakan pada dirimu, kenapa? Ya, bukan langsung beli obat, langsung ke dokter, tanya dulu pada dirimu. Itu jalan terakhir. Pengobatan luar itu jalan terakhir. Kita harus mengobati dari dalam diri kita dulu untuk penyakit. Karena hati yang berbahagia adalah segala sumber segala obat. Tetapi terkadang kita langsung cari obat luar, obat kimia. Ya, bahaya itu. Jadi tanyakan, kenapa saya sakit kepala? Oh ya, hai tubuhku, maafkan. Mungkin kamu sekarang sakit karena saya terlalu banyak berpikir. Maafkan ya. Bicara pada diri sendiri, maaf kepada diri sendiri. Terkadang kita mengacuhkan diri kita, kasihan jiwamu. Karena tubuh dan jiwa kita tuh berbeda di dalam satu raga. Tetapi ya kalian harus bisa melihat bahwa ada dua aspek yang berbeda, yaitu tubuh dan jiwa. Terkadang kita cuma melihat dari sisi luar, tidak lihat dari sisi dalam. Kasihan dirinya, jiwaku. Ya, harus minta maaf pada jiwa. Supaya apa? Dia lebih senang, happy. Selama dia happy, rezekimu bagus. Selama dia happy, jiwamu happy, kesehatanmu akan baik. Jadi kamu lihat, kalau kondisi kamu seret, kondisi kamu tidak baik-baik saja dalam hal apapun, kesehatan, percintaan, itu semua dari hati. Makanya paling utama adalah memaafkan diri sendiri. Nah itu ya, jadi itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Jadi maafkanlah ya semua yang sudah terjadi di masa lalu, baik ada orang tuamu, sahabat, keluarga, pasangan, bahkan diri sendiri, dimana agar hidupmu lebih baik ke depannya, terutama untuk perbaikan rezeki, kesehatan, dan hubungan. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.